Hiduplah seperti pohon. Kamu tendang, kamu lempar, bahkan kamu buang air di situ, pohon tersebut menghasilkan buah dan kamu dapat menikmati. Halo, Assalamualaikum. Balik lagi dengan saya, Husnul Maisha, dalam RX Podcast. Pada podcast kali ini, kita akan membahas tentang organisasi keagamaan di kampus Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Makassar, yaitu FKIF dan FPMKO. Dengan narasumbernya langsung dari Ketua FKIF dan Ketua PMKO. Tapi sebelumnya teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan tentunya nyalakan notifikasinya ya, supaya tidak ketinggalan podcast selanjutnya hanya di RX Channel. Stay tune ya. Ya, jadi hari ini kita sudah kedatangan dari Ketua PMKO, yaitu ada Kak Gian di sini. Halo, Kemudian guys. ada Ketua FKIF, Kak Ahmad. Nah, mungkin di sini kita memperkenalkan ya organisasi dari PMKO dan FKIF itu sendiri. Mungkin dimulai dulu dari Kak Gion menjelaskan apa sih itu PMKO, Pak? Ya, oke, baik. Jadi sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada RX Channel yang sudah mengundang kami berdua di sini, dan hal itu menjadi kebanggaan tersendiri bagi kami, betul kan? Ya, oke. Jadi apa sih sebenarnya itu PMKO? PMKO itu dia merupakan kepanjangan dari Persekutuan Mahasiswa Kristen Oikumene. Oke. Nah, di PMKO itu ada dua suku kata yang perlu kita perhatikan. Yang pertama ada persekutuan, yang berarti himpunan, bersekutu dan melayani. Oke. Sedangkan oikumene sendiri itu artinya dia adalah gabungan dari beberapa gereja. Gereja Katolik, Pantekosta, Kristen Protestan, GBI dan lain sebagainya. Nah, jadi PMKO itu dia semacam wadah untuk menampung mahasiswa-mahasiswa Kristen dari berbagai gereja. Nah, apa sih yang kita lakukan di PMKO? Di PMKO kita bersama-sama belajar melayani Tuhan, kita memuji Tuhan. Nah, apalagi ya? Kurang lebih begitulah kalau di PMKO. Oke, jadi sebenarnya itu kayak gabungan gereja gitu ya, Pak. Itu cakupannya tuh untuk mahasiswi Stiva atau dari luar juga bisa? Kalau untuk PMKO Stiva sendiri itu ya khusus untuk mahasiswa Stiva saja. Nah, jadi kalau mau yang kayak pertanyaan tadi dari kampus-kampus lain, ada lagi yang dibilang kayak semacam ibadah gabungan dengan kampus-kampus lain contohnya. Nah, kami sendiri juga sering mengadakan kerjasama dengan PMK lain seperti PMK Unhas, Iya. PMK Tamalate, Stika Malate, PMK Poltekes, dan masih banyak lain. Jadi mungkin ada beberapa agenda yang menyatukan kalian gitu kan dari berbeda kampus gitu. Oke, mungkin dari Kak Ahmad sendiri bisa menjelaskan apa sih itu FKIF, Kak? Baik, alhamdulillah. Terima kasih kepada saudari Husnul Maisha dan kepada saudara Rahmat, kepada Bapak Rahmat Aksa selaku CEO dari RX Channel itu sendiri. Nah, sebelumnya FKIF itu atau singkatan dari Forum Kajian Islam Farmasi itu membahas tentang cara kita berdakwah dengan sesama muslim, cara kita bersikap seperti Rasulullah, mencontoh sirah nabawiyah, mengajarkan bagaimana itu akhlak Rasulullah sebenarnya dan menjadi luhur yang baik, dan yang seperti yang dikatakan Rasulullah itu, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak, sesungguhnya aku diutus di muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Nah, disitulah FKIF terbentuk untuk menyatukan mahasiswa Islam dari Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Makassar, yang dimana untuk apa? Untuk melanjutkan dakwah Islamiyah, untuk mempererat hubungan sesama manusia, hablum minallah wa hablum minan nas. Jadi seperti itu dari Forum Kajian Islam Farmasi. Intinya kami itu menjalankan apa yang diperintahkan Rasulullah, menjalankan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di FKIF itu sendiri tidak hanya mengajarkan tentang bagaimana kita cara beragama, tapi bagaimana kita cara bertoleransi dengan agama lain. Ya. Kan di kampus Stiva Makassar sendiri itu tidak hanya ada orang muslim, tapi berbeda-beda agama, termasuk agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan lain sebagainya.
Nah, di sini peran kami sebagai FKIF, bagaimana kita dapat menjalin silaturahmi dengan agama tersebut tanpa menyinggung perasaan suatu individu atau suatu kelompok dari agama mereka masing-masing. Jadi mungkin itu saja dari FKIF program. Oke, jadi mungkin FKIF itu sendiri mungkin forum yang menampung mahasiswa-mahasiswi Islam farmasi yang mana sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW itu sendiri yang mengajarkan bahwa kita harus menjalin silaturahmi antar sesama muslim tentunya sudah pasti, dan juga tidak lupa juga menjaga toleransi dengan kawan-kawan yang memiliki perbedaan agama gitu. Kurang lebih seperti itu. Kemudian sejauh ini nih kan ini sudah, kalau dari Pemkau sendiri tuh sudah berjalan, sudah pelantikan. Iya. Jadi sudah pelantikan, berarti programnya tuh sudah, program kerjanya sudah jalan berapa? Berbicara soal program kerja sih, PMKO sudah setengah periode berjalan lah. Nah, dari program kerjanya itu sudah banyak yang jalan, seperti saat teduh pengurus, apalagi masih banyak lagi intinya. Saat teduh tuh kayak gimana? Saat teduh itu bagi kami itu semacam kami itu menyiapkan waktu tersendiri, dan kami benar-benar kami siapkan, bukan waktu luang, bukan waktu senggang, tapi waktu yang benar-benar kami siapkan untuk berkomunikasi dengan Sang Pencipta, itu Tuhan. Ya. Nah, di situ kami banyak belajar, kami membaca Alkitab, puji-pujian, dan masih banyak lagi intinya lah. Dan kalau soal program kerja sekarang yang paling kami di program kerja kami yang sekarang berjalan itu adalah panitia Natal. Nah, mungkin sudah mau Natal ya? Ya, mungkin dari kita semua sudah tahu apa itu Natal ya. Bahkan di seluruh dunia sudah tahu lah apa itu Natal. Nah, ya mungkin itu saja sih program kerja dari PMKO yang sementara kami fokuskan. Jadi persiapan Natal ini mungkin lebih ke apa nih dalam mempersiapkannya nanti? Kegiatan Natal pas 25 Desember itu atau? Kalau di PMKO sendiri itu rencananya kami mau Natal tanggal 17. Teman-teman, kakak-kakak alumni jangan lupa hadir nanti ya. Jadi sebelum lebih cepat daripada ini ya? Ya, ya, jadi persiapannya sudah sejauh mana ini? Persiapannya sejauh ini ya sudah lumayan, bisa dibilang bagus lah. Dan sekarang masih dalam proses pencarian dana. Dan sementara kami juga mau masuk proposal ke. Jadi masih dalam pencarian dana ya. Ini saya boleh tanya dari saudara Dion. Iya, bisa kan, Mbak? Apakah dalam kegiatan Natal tersebut, apakah kan kita kan sebagai beda agama, kita harus mengerti toleransi. Apakah pihak dari PMK tersebut mengundang FKIF atau bagaimana? Ya, sebuah pertanyaan bagus ya dari Ahmad ya. Jadi sebelumnya kami dari PMKU itu sebenarnya mengundang semuanya. Kami mengundang kampus, PMK lain, WK3 sendiri sekaligus pemilik channel ini. Kami juga mengundang BEM, mengundang UKM lain, UKM Star, FKIF. Setiap Natal kami juga pasti kami mengundang mereka terus. Kami terus menjalin hubungan yang baik supaya terjalin komunikasi yang baik dengan UKM lain dan bahkan atasan-atasan kita sendiri gitu. Jadi tidak hanya anggota saja yang di ini, tapi semuanya diundang. Jadi teman-teman yang mau join mungkin bisa nanti join ke tanggal 17 Desember. Oke. Kalau dari Ahmad sendiri nih, proker apa yang sejauh ini sudah berjalan atau yang sedang dipersiapkan? Alhamdulillah, proker dari Forum Kajian Islam Farmasi itu sempat berjalan kemarin. Kemudian yang akan kedepannya gitu yang mau dipersiapkan mungkin dalam waktu dekat ini belum ya? Dalam waktu dekat ini mungkin kami akan mempersiapkan ya semacam PTMI, training mahasiswa Islam, upgrading untuk mendekatkan diri mengakrabkan diri dengan alumni-alumni, dan mungkin kami akan menambah satu program kerja yaitu kajian ruqyah. Oke. Mungkin bisa cerita sedikit apa yang melatar belakangi kakak untuk membuat proker ini gitu?
Mungkin dari pengalaman itu sendiri. Pengalamannya di kegiatan Bina Akrab kemarin angkatan 2020 dan 2021, di mana banyak kejadian yang Mistis. kami tidak minta begitu. Kejadian Banyak kejadian mistis. mistis yang mungkin orang lain kalau diceritakan kurang percaya karena mereka belum merasakan. Bayangkan setiap waktu sholat, apalagi sholat maghrib, orang dengar teriakan itu. Kami sebagai panitia bosan begitu. Didengar setiap selesai acara ada lagi yang kesurupan. Panitia-panitia yang Islam itu baik yang Kristen itu yang paham tentang ilmu mengeluarkan makhluk mistis dari seseorang itu agak kewalahan karena saking banyaknya saking nih, Kak. banyaknya. Itu kami rencana bikin kajian ruqyah untuk Oke. menghindari hal-hal Tujuannya tersebut. gitu, Ya. untuk mengajak teman-teman untuk bisa menjaga diri sendiri, lebih menjaga diri sendiri dari hal-hal yang tersebut. Maksudnya di sini mungkin kita tidak bukan lebih ke Lebih minimalisir begitu. oke, mungkin jadi proker yang tengah dipersiapkan ini, mungkin yang baru ini pengajian ruqyah gitu, yang mana tujuannya yaitu mengajak teman-teman mahasiswa Islam untuk sama-sama yuk kita melindungi diri kita dari hal-hal yang mistis gitu. Mungkin ada beberapa tidak percaya, tapi ya memang dalam agama itu hal tersebut ada gitu. Jadi kita harus selalu menjaga diri kita gitu kan. Jadi lagi proses cari. Jadi proses kegiatan ruqyah atau kajian ruqyah itu akan dilaksanakan secepatnya karena mungkin sementara diproses yang agak sulit itu mungkin pencarian pematerinya karena banyak orang yang kurang percaya begitu tentang ruqyah, tapi kami usahakan semua orang harus percaya tentang hal-hal gaib dan mistis. Dan mungkin dari pematerinya sendiri itu hanya ada beberapa karena agak susah mencari pemateri yang paham tentang hal tersebut. Jadi mungkin prosesnya di pengajian ruqyah ini itu mungkin meliputi zikir, pembacaan Quran gitu ya, kayak mencharge kembali keimanan teman-teman gitu ya, yang akan dilakukan rutin setiap minggunya insya Allah kalau sudah berjalan, diusahakan. Insya Allah. Oke, baik. Kemudian mungkin kakak-kakak bisa ceritakan ini pengalaman suka dan dukanya selama masuk organisasi, dan ditambah lagi sekarang menjadi ketua, gimana pengalaman dan rasanya bagaimana sih Dari Kakak Rahmat mungkin dulu. pengalamannya? Pengalamannya itu sangat luar biasa ya, gimana nih? Dari sisi negatif dari sukanya dulu. Sukanya sih kalau misalnya mau cerita tentang keagamaan, bahas tentang hadis kah, bahas tentang syariat Islam kah, bahas tentang fikih, kita bisa berdebat walaupun banyak pendapat-pendapat yang mengatakan itu berbeda, tapi tujuan kita tetap sama. Kayak misalnya kita berdebat masalah kunut, ada yang mengatakan kunut, ada yang mengatakan tidak kunut, semuanya itu benar. Tapi di sisi lain ada yang menganggap tidak benar, ya disitulah peran kami. Di situ kita harus bagaimana cara kita untuk menghargai pendapat orang lain, kemudian Mungkin lebih ke supaya bisa diskusi gitu ya kan? diskusi itu yang paling senangnya. Dari dukanya ya, kalau dukanya itu banyak sekali, tapi saya suka lebih senangnya karena dapat berdiskusi sesama umat Islam gitu, sama teman-teman yang Muslim. Jadi Dan bertukar pikiran Pak? Tukar pikiran, sering-sering pengalaman. Mungkin dari Kak Gion bisa menceritakan mungkin bisa mulai dari Kak Gion, harapan kedepannya untuk PMKO sendiri itu bagaimana? Jadi harapan saya untuk kedepannya untuk PMKO ya, semoga PMKO bisa menjadi wadah bagi mahasiswa-mahasiswa Kristen, khususnya di Stiva Makassar, wadah yang menjadi tempat untuk mahasiswa Kristen berkumpul, melayani dan memuji memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Dan saya juga harapan saya juga bisa menjalin hubungan yang baik dengan UKM lain seperti UKIF, UKM Star, dan alumni juga. Kalau dari Rahmat sendiri sebagai ketua ya? Harapan saya itu sebagai ketua FKIF kedepannya, organisasi FKIF itu
apalah, lebih bermanfaat bagi orang lain, lebih tidak hanya dari kita yang menghasilkan benefitnya, tapi orang lain juga merasakan kesenangan yang apa yang kita rasakan. Nah, mungkin dari itu saja dari pembelajaran Islam informasi. Terakhir nih. Oke, terakhir nih. Ini kan pasti yang paling kalian tunggu-tunggu kan, karena terakhir kan. Ya, Gitu, sudah sangat tegang sekali ya. Biasa saja, santai. bisa siapa? Oh, dari kajian nih masih pengen ditanya. Kalau dari Kak Ahmad kan sudah. Tidaklah, Iya kan. saya akan menjawab apa yang ditanyakan. Oke, terakhir mungkin bisa kasih quotes khas dari RX Podcast Dari Kak Ahmad mungkin dulu quotesnya. Kalau saya, quotes dari saya yang sudah disiapkan dari jauh-jauh hari. saya ambil sih dari kata Buya Hamka. Oh ya, ini mantap. Jika hidup hanya sekedar hidup, maka babi juga hidup. Jika bekerja hanya sekedar bekerja, maka babi bekerja. Itu sih dari saya. Maknanya itu apa, Kak? Jadi intinya itu, kalau kamu hanya sekedar hidup dan tidak bermanfaat bagi orang lain, apa gunanya kamu hidup? Kamu bekerja untuk dirimu sendiri, orang lain tidak rasakan dari hasil kerja kerasmu. Untuk apa kamu bekerja? Jadi hiduplah seperti pohon. Kamu tendang, kamu lempar, bahkan kamu buang air di situ, pohon tersebut menghasilkan buah dan kamu dapat menikmati. Jangan hidup seperti binatang yang hanya mementingkan dirinya sendiri, beranak seenaknya beranak, yang hanya makan, tidur, terus diulang lagi. Begitulah, bermanfaatlah bagi manusia lainnya, karena tidak ada rugimu, tidak ada rugi tak sebagai manusia kalau kita bekerja untuk manusia lainnya. Mungkin itu dari saya. Oke, luar biasa ya, sangat bijak ya Kak Ahmad ini. Ketiban dari Buya Hamka. Kutipan dari Buya Hamka, dan saya itu tanamkan terus. Ya, kamu bekerja cuma kalau tidak bermanfaat bagi orang lain. Kalau dari kajian? Sebelum saya memberikan quote, bisa saya promosikan dulu PMKO untuk Boleh. teman-teman yang nonton Boleh. video di RX channel. Silakan. Ya, jadi saya mau sampaikan kepada teman-teman dan terkhusus adik-adik maba Ya. di Stiva Makassar yang sedang nonton di sini. Teman-teman yang memiliki minat dan bakat main gitar, kajon, jadi MC, WL, PMKO terbuka bagi teman-teman dan adik-adik. Di PMKO kita belajar bersama-sama bermain musik, main kajon, main gitar, jadi MC, jadi WL. Kami tunggu kedatangan adik-adik di PMKO Stiva Makassar. Dan mungkin coachnya apa ya? Mungkin coachnya atau kata-kata terakhirnya itu. Kata terakhir. Tidak. Mungkin juga ada tambahan, Boy. Apa? Kajian dulu. Mungkin tambah dulu sambil saya berpikir apa kata coach yang bagus. Mungkin saya tambahan bagi mahasiswa yang kurang paham tentang ilmu keagamaan atau kurang paham dalam mengaji, boleh menghadap ke anggota FKF untuk diajarkan cara beribadah yang baik, cara berwudu yang baik, karena banyak di zaman milenial kurang pemahaman tentang keagamaan. Itulah kenapa mereka lebih mementingkan dunianya daripada akhiratnya. Jadi bagi mahasiswa yang ingin masuk atau berkecimpung dalam dunia keagamaan, FKF terbuka bagi kalian walaupun kalian tidak paham tentang agama sekalipun. Terima kasih. Jadi di situ FKF sendiri tuh kita sama-sama belajar, guys. Jadi bukan berarti yang masuk FKF itu adalah seorang mahasiswa yang sudah memiliki ilmunya tinggi ya Kak Ahmadnya, tidak ya? Di sini kita sama-sama belajar. Seperti yang Kak Ahmad bilang tadi, tempatnya kita namanya forum, jadi tempatnya kita berdiskusi mengenai agama, gitu ya. Oke. Kajian mungkin sudah ada jawabannya atau sudah ada quotes-nya? Jadi quotes saya untuk hari ini, hidup bukan hanya berbicara tentang makanan yang bersifat duniawi seperti makan nasi, tapi kita juga butuh yang namanya makanan rohani, iman kepada Tuhan. Ya, sekian dari saya quotesnya, mungkin terlalu singkat dan tidak terlalu jelas, mohon dimaafkan ya. Mungkin saudara Gion bisa bisa ungkapkan slogan dari PMKO ada atau tidak? Karena Slogan? kami dari FKM punya slogan yang sangat unik dan menarik. Ahmad, jadi langsung bisa yuk baca.
Jadi slogannya, mari bersekutu dan melayani bersama Persekutuan Mahasiswa Kristen Politeknik Makassar. Karena bagi kami PMKO bukan hanya wadah untuk bertemu bersama mengenal Kristus, tetapi PMKO adalah keluarga dalam Kristus. Kau dan aku, kita satu dalam Kristus. Yesus memberkati. Slogan dari Forum Kajian Islam Farmasi itu, salam intelektual mandiri berlandaskan iman dan takwa. Oke, kita lanjut nih. Kan dalam struktur organisasinya kan ada terbagi menjadi beberapa departemen sendiri kan. Nah, Kak Ahmad mungkin mulai dari Kak Ahmad dulu bisa jelaskan bagian-bagian atau departemen dari FKIF itu sendiri dan perannya seperti apa? Mungkin dari FKIF itu punya 4 departemen. Oke. Dan departemen pertama itu dakwah ya, sesuai dengan tugasnya, sesuai dengan maknanya, yaitu mengajak, berasal dari kata daya dulu. Seperti Mas Arab cerai sumpah kayak lain. Oke, langsung saja. Sabar ya Pak, masanya kok tuh. Mungkin dari FKIF itu ada 4 departemen. Departemen pertama yaitu dakwah. Program kerja dari dakwah atau tugas dari dakwah itu membuat kajian Islami yang ditargetkan untuk mahasiswa luar, mahasiswa Siti Makassar, dosen-dosen atau rakyat atau masyarakat luas yang ingin tahu tentang luasnya agama Islam tersebut. Dan kemudian departemen selanjutnya itu ada syiar. Syiar ini bertugas untuk menyebarkan buletin yang berisi tentang kajian-kajian Islam, memberikan informasi penting tentang hari besar, memberikan bagi yang berduka, dibuatkan pamflet untuk orang tersebut. Dan kemudian kaderisasi itu agak mirip dengan dakwah, tapi dia spesifik ke mahasiswa. Contohnya kayak TMI, training mahasiswa Islam, yang dimana itu kita mengajarkan mahasiswa untuk bagaimana mencintai agama, bagaimana apa sih dalam agama Islam tersebut, kenapa kita harus cinta betul dengan agama Islam. Berarti itu berupa kajian atau? Ya, berupa kajian tentang Islam. Dan ada yang mengajak mahasiswa untuk bersedekah ke anak yang yatim, kepada kaum-kaum yang membutuhkan. Dan kemudian ada divisi dana dan usaha, dari mana setiap produk-produk hasil dari buatan FKIF, entah itu sajadah, sarung, itu dijual untuk kepentingan FKIF itu sendiri dan kepentingan masyarakat luas. Misalnya hasil dari uang tersebut dibagikan kepada anak yatim dan kaum yang membutuhkan. Dan kemudian hasil uang tersebut juga dibuat untuk membuat program-program kerja yang lain. Itu dari itu 4 departemen Forum Kajian Islam Farmasi. Jadi ada divisi dan 1 di kaderisasi itu juga ada upgrading, bagaimana kedekatan kita dengan alumni, menjalin silaturahim dengan alumni Forum Kajian Islam Farmasi atau Sekolah Tinggi Farmasi Makassar. Jadi ada 4 divisi, yaitu divisi Danus dengan yang namanya itu Danus. Jadi ada 4 divisi dalam FKIF, yaitu ada divisi Danus, divisi Syiar, kaderisasi, dan dakwah. Jadi teman-teman mungkin sudah bisa, misalnya teman-teman mau masuk ini sudah bisa menggambarkan, saya ini di mana gitu. Oke, dari kalian sendiri bagaimana pembagian departemen dalam PMKO itu sendiri? Di PMKO sendiri itu ada 6 divisi. Wow, lebih banyak. Yang pertama ada divisi ibadah. Dari namanya sendiri mungkin bisa kita tahu ya. Di sini divisi ibadah, dia yang mengkoordinir ibadah di PMKO. Dia yang mengatur jadwalnya, susunan acara ibadahnya, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya ada divisi minat dan bakat. Nah, di sini divisi minat dan bakat, dia yang bertugas mengumpulkan atau mencatat mahasiswa-mahasiswa yang memiliki minat dan
keterampilan dalam bermain seperti gitar, kajon, menjadi MC, WR, mungkin itu. Dan selanjutnya ada divisi ketiga ya. Yang ketiga ada divisi humas atau hubungan masyarakat. Nah, di sini humas berperan sebagai dia yang membuat pamflet atau poster, contohnya pamflet atau poster di hari-hari tertentu seperti hari lahirnya Pancasila, hari Ibu Kota Kartini, dan bahkan kami juga membikinkan poster yang berhubungan dengan semacam dari Islam yang kayak Maulid, dari agama-agama lain juga seperti Buddha yang kayak Sama dengan Hari share raya. ya. hari raya. Ya, Sama dengan share. ya kurang lebih begitulah. Nah, selanjutnya ada divisi keempat ya. Di sini ada divisi doa. Nah, apa sih itu divisi doa? Nah, di sini divisi doa dia bertugas sebagai mengumpul dan mencari tahu pokok-pokok doa dari APMKO atau anggota Persekutuan Mahasiswa Kristen Oikumene dan alumni-alumni. Jadi mereka yang mencatat dan mengumpulkan pokok-pokok doa dari semua itu, kemudian kami sama-sama doakan. Selanjutnya ada divisi KK atau kelompok kecil. Nah, di sini kelompok kecil itu dia yang bertugas atau mengkoordinir semacam kelompok yang berguna untuk mengatur iman kita kepada Tuhan, mengatur hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Seperti contohnya ada yang namanya KTB atau kelompok tumbuh bersama. Nah, ya yang penasaran apa sih itu KTB? Silakan tanya saja nanti langsung. Silakan bergabung. Ya, silakan bisa juga. Oke, dan selanjutnya ada divisi terakhir yaitu dana dan usaha. Mungkin sudah tidak asing bagi kita ya, apa juga sih Sudah itu? tahu. Dan usaha tentang Money. uang terus saja. Ya, jadi di PMKO divisi Danus itu bertugas mencari dan mengumpulkan dana untuk keperluan PMKO sendiri. Oke, mungkin cukup ya perkenalan organisasi pada hari ini. Terima kasih untuk waktunya kepada Ketua FKIF, Kak Ahmad, kemudian Kak Gian juga sebagai Ketua PMKO. Kami mendoakan supaya organisasinya yang dibawakan ini, yang dipimpin lancar, program-program yang sedang disiapkan berjalan dengan lancar ke depannya, dan antusias atau program yang dijalankan itu memiliki dampak yang baik ke masyarakat. Oke, terima kasih. Ditunggu lagi kedatangannya dengan cerita yang baru. Oke, itu adalah gambaran dari kedua organisasi ini, ada FKIF dan PMKO. Jadi buat teman-teman atau mungkin buat adik-adik maba yang tertarik, kalau saya pribadi sangat menyarankan untuk masuk ke dalam organisasi keagamaan seperti ini, karena ini adalah lingkungan yang sangat positif dan juga sangat bermanfaat buat teman-teman dan adik-adik sekalian. Oke, mungkin sekian dari podcast kita kali ini. Kita berharap supaya apa yang telah disampaikan ini bermanfaat buat kalian semua. Tapi teman-teman jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan saksikan podcast selanjutnya hanya di RX Channel. Salam toleransi.